Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Siono dalam mata kuliah PKN dalam topik ketiga, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu sebenarnya sudah mahir semua karena Pancasila sebagai dasar negara itu sudah jelas mengerti sejak SD sampai SMA atau SMK gitu ya. Tapi penjelasannya itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan, kemudian penjabaran Pancasila dalam batang tubuh, wah itu luas sekali, dan yang ketiga implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, ya termasuk pandemi ini ya. Yang pertama mengenai hubungan Pancasila dan pembukaan. Para mahasiswa kan tahu bahwa Pancasila itu terdapatnya di mana toh? Istilah Pancasila itu terdapatnya di mana? Ya, di dalam pembukaan. Nah, maka hubungannya itu seperti apa? Karena itu ada di dalam pembukaan ya. Dan itu menjadi dasar negara Pancasila, tapi dalam pembukaan itu terdapatlah dasar negara. Nah, yang dikenal dalam buku itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Artinya pokok banget lah, pokok sekali, pokok kaidah negara yang fundamental, pokok yang mendalam. Mengapa disebut pokok kaidah negara yang fundamental? Yang pertama, dari segi terjadinya. Jadi itu ditentukan oleh pembentuk negara, oleh PPKI ini. Memutuskan pembentuk negara itu, panitia persiapan kemerdekaan itu sebenarnya pembentuk negara, persiapan kemerdekaan ditentukan oleh setelah proklamasi, kemudian dibentuk susunlah disahkan dasar negara. Ya sebelumnya sudah dibahas, cuma yang disahkan. Nah itu dilihat dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara. Kemudian segi isinya memuat, ya hubungannya itu memuat tujuan umum melaksanakan ketertiban dunia, dengan tujuan khusus melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, walaupun di luar negeri tetap dilindungi, ya, di Malaysia dan di mana-mana. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi hubungan itu. Bentuk negara Republik Indonesia itu dari segi terjadinya ya. Dasar pesawat negara adalah Pancasila di situ. Jadi hubungan dengan pembukaan ada hubungan yang formal. Karena tertulis, maksudnya tertulis di dalam pembukaan. Itu hubungan formal. Jadi mulai kedudukan supaya norma dasar hukum positif jelas Pancasila itu dalam pembukaan, yaitu sebagai pokok kaidah yang fundamental. Dengan demikian mempunyai kedudukan tetap yang kuat dan tidak dapat diubah, melekat yang dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Ya karena dalam pembukaan itu pernyataan kemerdekaan oleh pembentuk negara. Jadi kalau itu yang diubah maka pembubaran negara. Nah itu salah satu kalimat yang ditetapkan oleh MPR S nomor 20 tahun 66 itu antara lain itu, bahwa Pancasila dalam pembukaan atau pembukaan itu tidak dapat diubah karena itu segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara. Kemudian berikutnya mengenai penjabaran Pancasila dalam batang tubuh. Jadi, nilai Pancasila dalam pembukaan itu kan dijabarkan dalam batang tubuh atau undang-undang dasarnya, atau batang disebut dikenal batang tubuh.
Contohnya ketuhanan yang Maha Esa itu ada dalam, dilihat aja di batang tubuhnya. Oh, di pasal berapa? Pasal 29 misalnya gitu. Negara berketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Itu misalnya dicari di dalam batang tubuhnya itu. Itu penjabarannya. Sila kemanusiaan yang di dalam penjabarannya di mana? Ya dicari satu persatu di pasal-pasal yang dilihat, diperhatikan. Misalnya saja di pasal 28 misalnya. Setiap orang berhak untuk hidup. Nah, itu kan kemanusiaan yang dibarat. Jadi tidak menyiksa, tidak membuli, tidak uh, uh, ya me, menyiksa, nah, itu kan misalnya. Dia berhak untuk hidup dan berhak tentang hidupnya dan kehidupannya. Misalnya itu mempertahankan hidup, itu contoh aja. Tapi penjabarannya kan banyak sekali yang mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, contoh saja. Kemudian sila persatuan Indonesia penjabarannya di mana ya dicari di dalam batang tubuh itu. Misalnya ketemu di pasal 35, bendera negara Indonesia adalah merah putih. Nah, itu kan kesatuan. Ya, boleh saja ada setiap daerah tuh ada punya bendera-bendera. Kalau Sleman itu benderanya apa? Benderanya itu simbol saja. Tapi sebagai negara Indonesia adalah tetap merah putih. Nah, di UMB ada bendera UMB itu. Tapi tetap disandikan merah putih. Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi kita seperti kelas ini pakai bahasa Indonesia. Jadi ya boleh saja bahasa daerah-daerah dikembangkan, tapi tetap bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Ya itu misalnya. Kemudian sila keempat pasal misalnya kaitan yang diberi hikmat kebijakan dalam pengelolaan perwakilan seperti apa? Ini contoh saja ya, pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Yang tidak ditunjuk, tetapi namanya kalau sekarang ini pilkada. Nah, itu misalnya. Jadi tetap saja musuh pandemi ya dilaksanakan pilkada bukan ditunda. Kemudian sila kelima, penjabarannya di undang-undang misalnya pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini keadilannya di situ. Jadi tidak kaya miskin, tidak orang kota ya, tetapi sama-sama berhak mendapat pendidikan. Nah, contoh lain masih banyak lagi dicari. Kemudian yang ketiga, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan. Ada bidang politik, budaya, hankam. Ya, ya kalau di dalam batang tubuh itu misalnya pasal 26, 27, 28 ini misalnya seperti itu. Tetapi kalau penjabarannya lagi seperti sekarang ini soal buruh, ada pembuatan undang-undang, ada undang-undang pilkada, ada undang-undang KPK, ada undang-undang buruh, ada undang-undang, itu seperti itu penjabarannya. Jadi aspek-aspek ekonomi, aspek sosial budaya 31, 32, tapi nanti terus ada dalam undang-undang seperti undang-undang yang sekarang pada di demo itu juga kalau tidak sesuai lalu bagaimana? Nah itu loh persoalannya. Undang-undang itu bisa saja kemudian tidak terima diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sudah benar kok enggak, sesuai enggak dengan nilai-nilai Pancasila, keadilan dan seterusnya. Itu bisa
Ya kalau sekarang pada demo ya itu haknya untuk menyampaikan pernyataannya, asal yang baik, tertib gitu kan, nggak apa-apa juga. Itu salah satu cara politik untuk me- ya, mempengaruhi agar kebijakannya itu dirubah atau diamandemen dan seterusnya. Demikian pertemuan yang ketiga atau topik ketiga, dan selanjutnya keempat nanti adalah uji kompetensi. Nah, nanti soalnya akan kita siapkan, siapkan nanti informasinya lewat WA kelompok, WA kelas gitu. Demikian, kalau ada pertanyaan juga bisa melalui WA 12, jadi tidak banyak dan bisa diskusi antar mahasiswa. Demikian untuk kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.